Halo, assalamualaikum pemirsa Lentera TV. Tuku pentol nang keputih sore-sore meriah lan reri. Pedagange ramah nggawe ati tambah tentrem ning jero diri. Sugeng rawuh Pak Kusnul lan para pemirsa podcast meriki, ayo miwiti diskusi bab tata ruang sing ngadekake Jatim luwih tertib lan rapi. Senang sekali saya Deli Aldiano kembali menyapa Anda di Sang Legislator podcast diskusi dengan anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dalam membahas tentunya topik-topik yang akan berguna khususnya untuk masyarakat Jawa Timur tersendiri. Dalam podcast kali ini, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai meningkatkan akselerasi pelayanan publik di Jawa Timur dan tentunya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Pak Kusnul Arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Dedi. sorry. Agak serak-serak. Iya, enggak apa-apa Pak. Ini emang lagi cuacanya kurang bersahabat begitu ya Pak ya. Baik, Iya. untuk hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat krusial khususnya untuk kemajuan Jawa Timur yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan akselerasi pelayanan publik di Jawa Timur di mana pelayanan publik yang cepat, mudah dan juga merata itu bukan lagi sebuah keinginan tapi melainkan yaitu kebutuhan dasar masyarakat khususnya Jawa Timur tersendiri. Mulai dari akses kesehatan, pendidikan, perizinan sampai infrastruktur semua menuntut kecepatan yang tetap berkualitas. Dan percepatan ini nggak hanya soal membangun lebih banyak, namun memastikan kebijakan anggaran dan juga tata ruang berjalan harmonis untuk mendukung layanan yang benar-benar efektif. Nah, untuk membahas hal ini, Pak Arif sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur. Pak, Iya. sejauh mana Perda sendiri ya, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Timur ini sudah merefleksikan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur layanan publik di wilayah yang memiliki kesenjangan layanan tinggi. Iya. Percepatan pembangunan infrastruktur ya. Betul. Terima kasih Mas Dedi. Senang sekali untuk kesekian kalinya ya. Iya. Kita berjumpa kembali pemirsa Lentera TV yang saya harapkan selalu senantiasa sehat, bahagia di Jawa Timur. Dan kita juga berdoa semoga Jawa Timur akan selalu aman, sentosa, sejahtera. Amin. Saya juga turut prihatin Mas Deli atas bencana yang terjadi di Indonesia yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga diberikan banyak ketabahan, banyak kemudahan, keringanan, dan lekas pulih. Mas Deli dan pemirsa Lentera TV, hari ini memang pembahasannya luar biasa terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur yang kemudian kita juga bicara tentang layanan publik. Bahwa kita punya namanya RPJMD Mas. RPJMD ini sebelumnya 2019-2024 dan yang terbaru adalah RPJMD 2025-2029. Ada pansus di sana yang kemudian menggagas ini, mengawal RPJMD ini dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan alhamdulillah juga waktu itu saya menjadi bagian dari salah satu anggota pansus RPJMD di 2025-2029. Bahwa prinsip secara umum bahwa RPJMD Jawa Timur ini ada beberapa aspek yang kemudian menjadi bahasan kita secara makro terkait dengan pembangunan infrastruktur. Satu, kita ngomongin pilar pembangunan bahwa dokumen RPJMD Jawa Timur 2025-2029 ini menetapkan bahwa penguatan infrastruktur ini adalah sebagai misi atau sasaran strategis untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita juga bicara terkait dengan arah kebijakan bahwa Perda RPJMD 2025-2029 ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja RKPD maupun renstra ya. Jadi di dalamnya tentunya memuat terkait dengan program dan kegiatan prioritas terkait dengan infrastruktur apa yang kemudian menjadi program utama dari setiap pemerintah OPD yang ada di
Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga beberapa aspek yang lainnya seperti sinkronisasi bahwa RPJMD Jawa Timur ini tentunya disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional RPJMN untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang ada di Jawa Timur ini betul-betul terintegrasi dan menjadi bagian dari sinergitas program pemerintahan pusat. Kita juga memiliki harapan besar dan target-target dari RPJMD selama 5 tahun ke depan ini, baik dari eksekutif maupun legislatif, yang secara konsisten kami berharap bahwa Perda RPJMD ini menjadi pondasi atau pilar untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang ada di Jawa Timur. Oke. Baik, dari Komisi D DPRD Jawa Timur tersendiri tadi Pak Arief sempat singgung bahwa tentunya ada target-target ke depannya. Ini kalau secara singkat saja target yang bisa diharapkan segera terwujud dalam waktu dekat ini apa, Pak? Ya, ada beberapa hal, Mas, terkait dengan misi gubernur ya, Mas. Bahwa kalau di komisi kami diantaranya adalah kita bicara Jatim Akses. Jatim Akses berarti di sini kita bicara terkait dengan layanan publik, diantaranya adalah Transjatim. Bahwa Transjatim saat ini alhamdulillah sudah sampai di koridor 7 dan November kemarin ada koridor 1 Malang Raya. Ada total 8 koridor berarti. 7 ini ada di seputaran Gerbang Kertasusila. Kemudian di Malang ada mulai dari Batu, Landung Sari dan seterusnya itu koridor 1 Malang Raya. Ini adalah bagian dari nawacita Gubernur yang ketiga kalau nggak salah itu Jatim Akses. Ini adalah bagian dari target yang harus terrealisasikan bahwa kita memberikan layanan publik yang aman, nyaman, murah, gitu Mas, kepada masyarakat yang ada di Jawa Timur. Tentunya dengan dibukanya koridor 1 Malang Raya, maka semakin luas masyarakat Jawa Timur yang bisa merasakan, tidak hanya Gerbang Kertasusila saja, tapi sudah merambah ke Malang Raya. Ke depan layanan publik, transportasi publik ini juga kita harapkan, kita targetkan juga merata di seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur, baik di Madiun Raya, di Jember, di Kediri, kemudian sampai nantinya di Bojonegoro dan seterusnya. Jadi kita bicara asas keadilan, harapannya ada pemerataan di seluruh Jawa Timur, seluruh masyarakat Jawa Timur bisa menikmati transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan ini adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan dasar khususnya transportasi publik. Targetnya juga ada kaitannya dengan Translaut, Mas. Banyuwangi, Denpasar sudah launching. Itu juga satu hal yang luar biasa. Kita memiliki kapal cepat yang kemudian mempersingkat perjalanan tempuh ketika masyarakat yang ada di Jawa Timur mau ke Bali pun demikian sebaliknya. Ini adalah salah satu contoh ketika kita bicara Jatim Akses yang ada di RPJMD 2025-2029, Mas Daily. Oke. Baik, kalau dari target-target yang sudah disampaikan nih Pak, tentunya program yang sedang berjalan ini, lalu DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri, khususnya Komisi D ya Pak ya, ini apakah sudah pernah melakukan evaluasi terhadap efektivitas anggaran program pembangunan infrastruktur konektivitas, misalnya jalan provinsi atau bahkan tadi adanya akses-akses seperti Transjatim, Translaut dan lain sebagainya itu tadi ya Pak ya, dalam rangka mempersingkat waktu tempuh masyarakat untuk mengakses pusat layanan publik utamanya mungkin? Ya, kalau evaluasi tentunya terus kita lakukan. Evaluasi ada sebuah keharusan untuk kita lakukan, bahwa apa yang sudah kita upayakan ketika proses ini berjalan, kita tahu nih ada kelemahan, ada kekurangan, ada yang perlu diakselerasi, ada yang perlu dikembangkan dan seterusnya.
Evaluasi secara berkelanjutan lebih tepatnya. Evaluasi secara berkelanjutan ini tidak hanya kemudian sumbernya atau resource-nya dari penyelenggara, dalam hal ini adalah OPD, tapi juga sumber itu juga bisa kita dapatkan dari masyarakat Jawa Timur yang eh, secara langsung terkonek lah ya, atau terimpact dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan ataupun percepatan maupun pembangunan infrastruktur. Evaluasi ini menjadi penting supaya ketika titik atau program ini betul-betul selesai, outcome yang diharapkan ini maksimal. Jangan sampai waduh sudah setengah jalan ternyata ada sesuatu yang kemudian muspro. Tidak, insya Allah sampai seperti itu. Jadi artinya evaluasi secara berkelanjutan ini terus kita lakukan, dan proses penyusunan penyusunan dan implementasi RPJMD ini tentunya kita lakukan evaluasi berkala. Ada konsultasi publik, kemudian memastikan bahwa rencana ini betul-betul adalah rencana yang responsif, kemudian cocok atau memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Itu ketika bicara penyusunan, tapi ketika kita bicara pelaksanaan kegiatan yang program-program kegiatan Provinsi Jawa Timur melalui OPD, wajib dilakukan evaluasi secara berkala, mulai dari perencanaan, kemudian pengawasan juga, kemudian pelaksanaan kegiatan, sampai goalnya nanti penyelesaian pekerjaan. Tepat waktu apa enggak, sesuai spek apa enggak, monitoring itu juga terus dilakukan. Oke. Dari tadi yang sempat disinggung oleh Pak Arief tersendiri, mungkin sebelum evaluasi pasti ada Ya. yang namanya pengawasan ya Pak ya. Ada nggak sih Pak temuan utama dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mengenai hasil pengawasan tersendiri itu terhadap realisasi program peningkatan kualitas dan pemerataan layanan publik di daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar atau 3T itu tadi ya Pak ya, di Jawa Timur. Dan kalau memang ternyata ditemukan adanya temuan dari pengawasan tadi itu, apakah ada rekomendasi yang sudah diberikan kepada eksekutif? Iya. Saya mungkin bicara secara umum aja Mas, tidak hanya kepada 3T. Tapi secara umum ketika ada pekerjaan atau program pembangunan infrastruktur yang kaitannya dengan konektivitas tadi Mas ya, Betul. atau intinya lebih secara umum adalah layanan publik. Di Komisi D ada banyak program-program yang menurut kami sangat krusial. Program di antaranya contohnya perbaikan drainase Mas yang ada di Soekarno-Hatta Malang. Karena ini adalah sebagai bagian dari jawaban bahwa setiap tahun itu Soekarno-Hatta Malang ini banjir. Akses jalan yang sangat penting dan padat. Di situ ada kampus, kemudian di situ ada penghubung dari satu kelurahan ke kelurahan lain, kemudian ya akses vital lah kalau Soekarno-Hatta itu. Jawaban dari Pemprov adalah melakukan perbaikan. Di antaranya adalah pembuatan drainase. Drainase ini terakhir kita kunjungi pekerjaan ini kurang lebih akhir September, yang harusnya selesai di 50% selesai, tapi informasi yang kami terima saat kita kunjungan di sana ternyata akhir September belum sampai dengan 50%. Ya, tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal itu terkait dengan musim hujan, kemudian padatnya lalu lintas. Tapi menjadi sebuah tanggung jawab dari pelaksana kegiatan Mas Daily bahwa sebelumnya ada perencanaan, kemudian ada konsultan yang melakukan kajian-kajian sebelum tender itu dilaksanakan, sebelum proyek itu dilaksanakan. Nah, ini adalah upaya kami di Komisi D untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan yang ada di mitra kerja kami, baik dari PUSDA, karena itu PUSDA, Bina Marga, Disub, harus betul-betul memberikan dampak yang optimal
outcome yang maksimal, dan mulai dari perencanaan, pengawasan sampai pekerjaannya harus sesuai. Spek harus oke, selesainya pekerjaan harus tepat waktu. Karena resiko Mas juga ketika pekerjaan itu tidak sesuai tepat waktunya, maka pihak pelaksana atau pemenang lelang ini atau kontraktor ini ada penalti itu Mas. Ada penalti jika molor. Dan nilainya kayak ini cukup besar, 0,01 kali nilai proyek. Itu per harinya. Per hari ya Pak? Per hari. Oke. Dikalikan berapa hari molornya gitu Mas. Jadi ada konsekuensi yang harus diterima oleh penyelenggara atau pelaksana kegiatan. Nah ini dalam rangka kita memastikan bahwa seluruh program ini berjalan dengan baik. Seluruh program betul-betul sesuai perencanaan dan memberikan outcome yang maksimal buat masyarakat yang ada di Jawa Timur. Oke. Pak Arief tadi sempat disinggung oleh Pak Arief juga, ini ada satu temuan ya Pak, bisa dibilang di salah satu proyek drainase itu adanya keterlambatan begitu ya Pak ya. Nah ini mengenai isu keterlambatan proyek pembangunan infrastruktur layanan publik gitu, seperti halnya tadi drainase atau bahkan ada contoh-contoh lainnya gitu, misal pembangunan jembatan penghubung atau bahkan ada pusat kesehatan yang ternyata pembangunannya sedikit terlambat begitu Pak. Di tata wilayah Jawa Timur sendiri nih, ada yang menjadi tanggung jawab provinsi begitu. Apa tindak lanjut dan juga sanksi yang diusulkan oleh DPRD Jawa Timur? Apakah selama ini sanksi yang diberikan dirasa kurang atau bagaimana nih Pak? Iya, lebih ke arah gini Mas. Kalau pekerjaan yang belum selesai ya, berbeda dengan ketika kita bicara skala prioritas. Oke. Kalau bicara pekerjaan yang belum selesai ada banyak faktor. Di antaranya mungkin adalah kita bicara faktor alam, bahwa di musim penghujan tentunya pekerjaan tidak akan semaksimal di musim kemarau misalkan. Apalagi ketika bicara pengerjaan lapangan. Saya coba komunikasi terkait dengan pekerjaan lapangan aja Mas ya. Betul. Contohnya pembuatan drainase tadi yang saya sampaikan di Soekarno-Hatta, kemudian pembangunan irigasi, kemudian pelebaran jalan menuju Mantap atau perbaikan berkala atau pekerjaan berkala terkait pembangunan jalan. Tentunya ada beberapa hal yang kemudian sedikit tanda kutip menghambat proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan faktor cuaca atau musim-musim tertentu. Biasanya agak sedikit tanda kutip kurang optimal adalah pekerjaan-pekerjaan yang katanya dengan anggaran PAPBD. Perubahan ini waktunya mepet. Kemudian biasanya ya baru dilakukan di bulan November atau akhir Oktober dengan ruang waktu yang sangat terbatas, kemudian didukung ngabutan cuaca yang kurang bersahabat di akhir tahun, sehingga ini membuat pekerjaan molor. Nah, sanksi secara administratif biasanya diterapkan oleh OPD kepada mitra yang melakukan pekerjaan, dalam hal ini adalah kontraktor atau pemenang tender atau pemenang lelang. Berbeda lagi ketika kita bicara bahwa penentuan skala prioritas pekerjaan oleh UPD. Nah, biasanya ini kita lakukan sebelum pelaksanaan kegiatan itu masuk dalam RKA maupun DPA. Kita ada diskusi dengan mitra kerja. Apa pekerjaan berkala di titik mana? Prioritasnya apa? Sejauh mana urgensinya gitu kan? Kenapa tidak di sebelah sini? Kenapa harus di kecamatan ini? Nah, upaya-upaya ini kita lakukan untuk meminimalisir beberapa disparitas di antaranya. Antara satu titik dengan titik yang lain, atau desa satu dengan desa yang lain, kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Skala prioritas menjadi sangat penting, termasuk urgensinya. Kenapa harus melakukan, melakukan normalisasi sungai, gitu kan? Kenapa harus kita lakukan di situ? Kenapa tidak kita lakukan membuat geronjong misalkan begitu? Urgensi itulah yang kemudian menjadi penting. Nah, ketika
ketika OPD ini bisa memberikan penjelasan yang optimal secara teknis khususnya, karena beliaunya ini kan lebih teknis, Mas Daily. Kalau kita kan lebih ke arah bagaimana melakukan pengawasan. Harapannya beberapa hal itu bisa kita kurangi, beberapa hal yang kaitannya dengan kurang optimalnya hasil. Nah, kalau bicara konsekuensi atau dampak dari kebijakan yang kurang optimal, sanksi apa gitu tadi? Betul. Sanksinya lebih ke arah dari OPD kepada kontraktor. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada loh yang harus ditanggung oleh pelaksana ketika tidak sesuai dengan masa pekerjaan, ketika molor dan hitungannya harian. Kemudian kita juga memastikan gini juga, Mas, pada saat selesai pekerjaan di beberapa kesempatan kita lakukan sidak, ketika spek ini kok kemudian nggak sesuai dengan yang ada di RAB, kita juga komplain. Dan yang sepemahaman saya, OPD ini ternyata sudah melakukan antisipasi. Jadi penyelesaian pekerjaan itu nggak kemudian selesai, selesai, enggak, tapi ada proses lagi yang kemudian OPD kami melakukan checking di lapangan. Sesuai nggak dengan spek ini? Karena apalagi pengerjaan besar ya Mas Deli, itu ada anggaran khusus yang kita peruntukkan untuk konsultan. Jadi double, pelaksana sama konsultan. Dua institusi yang berbeda. Supaya ada independensi sama netralisasi ya. Betul. Kalau penyelenggara, pengawas sama pelaksananya sama kan, wah ini nggak optimal tentunya. Betul. Dan ini sudah dilakukan beberapa OPD dan insya Allah seluruh OPD lah di mitra kami. Dan kami berharap ini terus berlanjut supaya betul-betul hasilnya memberikan hasil yang maksimal buat masyarakat. Amin sih ya Pak ya. Mengenai pelayanan publik sendiri ya Pak ya, kembali kita membahas pelayanan publik ini, kita semakin kesini 2025 menuju 2026 eranya digitalisasi nih Pak. Ya. Nah, ini kan tentunya untuk digitalisasi pelayanan publik ini tentunya besar harapannya adalah bisa membantu yang namanya layanan publik ini bisa lebih cepat untuk ke masyarakatnya. Nah, dari DPRD Provinsi Jawa Timur tersendiri, khususnya Komisi D, Pak Arief ya, mengawasi proses digitalisasi layanan publik untuk memastikan sistem tersebut itu benar-benar mempercepat dan juga mempermudah akses masyarakat serta tidak hanya menjadi formalitas. Ini apa yang sudah dilakukan oleh Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur? Ya, saya minum dulu Mas. Boleh, monggo silakan. Ini mungkin pemirsa juga lagi seret ya Pak ya untuk menikmati obrolan kita kali ini. Monggo Pak. Soalnya ini diskusinya teknis gitu ya. Materinya yang diambil memang temanya tema teknis semua. Teknis ya, betul. Mas Dedi dan pemirsa Lentera TV yang saya banggakan gitu ya, bahwa menjadi sebuah keharusan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kita semuanya untuk beradaptasi dengan perubahan. Di antaranya adalah ketika kita bicara digitalisasi. Nah, bagaimana digitalisasi ini akhirnya menghasilkan outcome buat masyarakat, tanda kutip, dalam hal apa? Percepatan pelayanan, memberikan pelayanan yang bagus, percepatan waktu, kemudian kepastian penyelesaian, kepastian jawaban, dan seterusnya. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur tentunya mendorong bahwa penerapan e-government dan SPBE, Mas, sistem berbasis elektronik, untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan tentunya ini semuanya berbasis digital. Di beberapa mitra kami, di antara ada Dinas Lingkungan Hidup, kami sempat diskusi dan memberikan apresiasi. Memang ada inovasi yang sudah dikembangkan di beberapa dinas mitra kami. Di antaranya adalah DLH dengan aplikasinya Sipelita. Ini adalah untuk pelaporan dan pengawasan lingkungan hidup, serta survei kepuasan masyarakat secara elektronik. Ada juga
aplikasi untuk uji air dan udara, Mas. Oke. Uji air dan udara. Uji air dan udara ini keren lagi, bahwa masyarakat tidak perlu harus datang ke DLH untuk melakukan pengujian air maupun udara yang ada di seputaran lingkungannya. Dan ini yang melayani untuk kepentingan pihak swasta juga, Mas. Pihak swasta juga nggak perlu hadir di daerah Surabaya, tapi cukup masuk di aplikasi itu, kemudian nanti ada perencanaan jadwal waktu, DLH yang datang. DLH yang datang melakukan pengujian, di situ nanti pelapor atau masyarakat yang melakukan digitalisasi nggak perlu hadir lagi untuk ngambil sampelnya, hasilnya, tapi cukup di aplikasi ini, kemudian nanti ada jawaban, termasuk biaya yang akan dikeluarkan oleh pemohon. Itu juga bisa diketahui, hasilnya bisa diketahui di aplikasi, pembayaran juga sudah digitalisasi, nggak harus datang ke Surabaya, nggak harus ngantri, dan ini bisa menekan waktu lebih dari 30% dibandingkan ketika masyarakat datang manual ke Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Surabaya. Nah, upaya-upaya ini terus kita dorong, tidak hanya di DLH, Mas, tapi di beberapa OPD kami yang lain. Saya agak lupa nama aplikasinya tadi, Silabi, Mas. Silabi ya. Sistem Informasi Layanan Administrasi. Jadi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar uji lab air dan udara tadi. Oke. Jadi kita dorong tidak hanya di Dinas Lingkungan Hidup, tapi di seluruh mitra kami juga melakukan upaya-upaya inovasi yang kaitannya dengan digitalisasi. Termasuk Dishub, ini keren juga. Dishub ini sudah kaitannya khususnya yang di Transjatim ya, Mas. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelayanan Transjatim, termasuk model pembayarannya sudah QRIS, bisa menggunakan e-wallet, tidak hanya tunai. Kemudian ada aplikasi-aplikasi untuk pengiriman barang. Jadi inovasi-inovasi ini yang terus kita dorong kepada pemerintah daerah provinsi, khususnya ada di mitra kami di Komisi D, untuk terus memanfaatkan teknologi supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal buat masyarakat Jawa Timur, gitu, Mas. Baik. Pak Arief, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir sebelum saya persilahkan Pak Arief menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya Jawa Timur ya. Ini pertanyaan terakhir mengenai pelayanan publik, tentunya ada yang dibutuhkan, yaitu aspirasi masyarakat. Nah, mekanisme apa sih yang digunakan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur nih Pak, untuk secara rutin menyerap aspirasi masyarakat dan keluhan publik mengenai kualitas layanan publik, Pak? Ya. Kami, Mas, di Provinsi Jawa Timur, legislatif ini ada masa reses. Masa reses ini 4 bulan sekali, dengan durasi yang alhamdulillah lumayan. 1 minggu kita harus ada di dapil, 1 minggu lebih lah ya, karena 1 minggu adalah masa pertemuan. Ada di dapil, masing-masing anggota sesuai dapilnya, kemudian di situ kita ada kegiatan turun ke lapangan untuk serap aspirasi. Ada lebih dari 125 tempatnya setiap kali pertemuan, bisa dari lembaga, bisa dari masyarakat dalam satu desa, satu kecamatan, instansi, institusi yang secara langsung khususnya berhubungan dengan komisi. Tapi secara umum ini bisa kita serap, tidak hanya kaitannya dengan komisi, tapi Komisi D misalkan. Tapi bisa, karena kebanyakan ketika kami datang reses ini, Mas, kami yang di Komisi D, tapi pertanyaannya terkait dengan hibah, bansos misalkan, kaitannya dengan pendidikan, ya apapun itu, kami hadir. Nah, aspirasi yang kemudian kami peroleh saat reses, inilah yang kemudian kita rangkum, kita laporkan bagian dari aspirasi ini ke parlemen. Yang insya Allah beberapa hal bisa kita akomodir melalui pokok-pokok pikiran, bagian dari fungsi kami juga, gitu kan. Sumpah janji kita sebagai legislatif, menyerap aspirasi dan mengawal untuk merealisasikan sedapat mungkin, kemudian bisa kita realisasikan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Jawa Timur.
Di luar itu ada namanya Kundapil, Mas. Di Provinsi Jawa Timur ini kita punya kesempatan untuk kunjungan dapil setidaknya 1 bulan sekali. Kita turun ke lapangan juga, serap aspirasi juga. Nah, ini lebih update karena harus sebulan sekali ya. Kalau research kan tadi 4 bulan sekali. Di luar itu banyak hal juga, Mas Deli, bahwa untuk komunikasi dengan masyarakat yang ada di dapil kami tidak harus kita ketemu saat reses, tidak harus ketemu saat kundapil. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan di dapil. Di situ kita bertatap muka, di situ kita berdiskusi, di situ kita berinteraksi dengan masyarakat. Sedapat mungkin bisa kita solusikan. Beberapa hal sampai di tataran rapat dengar pendapat, kemudian audiensi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Ya, ini kita terima di komisi masing-masing. Gitu, Mas Dewi. Oke, setelah diterima, apakah nanti bisa diterjemahkan menjadi kebijakan, Pak, seperti kebijakan anggaran atau pengawasan yang lebih konkret begitu, Pak? Iya, tentunya begitu, Mas Denny. Jadi setiap rapat dengar pendapat ataupun audiensi ini kan case-nya berbeda-beda. Ada potensi ini ada regulasi mengharuskan kita berkomunikasi dengan pemerintahan pusat, mengharuskan kita untuk bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota. Ada regulasi yang memang menjadi ranahnya provinsi murni, gitu kan. Nah, setiap RDP, setiap audiensi ini menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa apa, Mas ya untuk pemajuan provinsi Jawa Timur, bahwa setiap usulan, masukan, tanda kutip sampai bicara komplain masyarakat ini sangat berarti. Betul. Kalau kita nggak ada masukan, tidak ada komplain, jangan-jangan kita ketinggalan, Mas. Gitu, kita ketinggalan karena kita nggak tahu nih, kita sekarang ini berada di depan, di belakang, di tengah-tengah, biasa-biasa saja. Kalau tidak ada sparring partner, kalau tidak ada yang mengingatkan, kalau tidak ada yang ngasih tahu, maka apa yang menjadi aspirasi masyarakat adalah sebuah kebutuhan pokok kami di legislatif, supaya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, mewakili masyarakat, memberikan layanan kepada masyarakat secara totalitas, Mas. Baik, Pak Arief, mungkin terakhir ini bisa disampaikan, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, mengenai meningkatkan akselerasi pelayanan publik di Jawa Timur dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Monggo, Mas, mungkin ada yang mau disampaikan. Percepatan ya, percepatan untuk pemberian layanan publik. Mas Deli, saya coba sedikit mengerucut saja di komisi kami. Siap. Karena kalau bicara komisi yang lain seperti pendidikan, kesehatan, rasanya ngapunten, mungkin agak sedikit yang tertinggal saya. Tapi prinsip seluruh percepatan layanan publik maupun infrastruktur menjadi penting. Tidak hanya di komisi kami saja. Nah, untuk komisi kami khususnya kita bicara Jatim Akses, berarti ada konektivitas antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, khususnya untuk jalan dan jembatan menjadi sangat penting. Kemudian kita bicara infrastruktur terkait dengan irigasi, ketahanan pangan, karena ini programnya Pak Presiden yang harus kita kawal, bahwa kita pastikan PUSDA harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memastikan bahwa irigasi atau kebutuhan air khususnya yang diampu oleh provinsi 1.000 sampai 3.000 hektar ini wajib kita support semaksimal mungkin. Dan kemudian kita bicara terkait dengan Dinas Perhubungan, bahwa pemenuhan layanan publik terkait dengan khususnya moda transportasi ini juga terus kita tingkatkan dengan harapan masyarakat Jawa Timur memiliki kesempatan untuk merasakan, menikmati moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dan dari seluruh apa yang kemudian kita lakukan, yang kita upayakan, yang kita miliki dengan ngapunten keterbatasan fiskal di tahun 2026 terkait dengan pengurangan dana transfer daerah, kemudian ada efisiensi, kami terus mendorong seluruh mitra kerja kami, OPD-OPD kami yang ada di Komisi D, memberikan layanan masyarakat menjadi prioritas. Berkurangnya anggaran bukan menjadi alasan kita memberikan layanan
yang semakin berkurang, tapi justru menjadi koreksi buat kita untuk memberikan layanan yang terbaik. Ada banyak yang bisa kita akses dari pemerintah pusat yang tidak ada di APBD provinsi, tapi bisa kita sinergikan dari program-program pemerintah pusat, dan tentunya kami berharap Jawa Timur semakin bertumbuh dengan slogan yang sudah disepakati, yang sudah dibikin, ini menjadi tagline-nya Gubernur Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Gitu Mas Riki. Baiklah kalau begitu, Pak Arief, terima Ya. kasih banyak atas diskusi kita hari ini. Terima kasih Mas Deli, ini diskusi yang luar biasa. Luar biasa sekali. Sayangnya memang karena durasi juga ya Pak Siap. ya. Iya. Tentunya besar harapan dalam peningkatan akselerasi pelayanan publik di Jawa Timur ini tentunya bisa lebih memajukan tentunya tidak hanya perekonomian Jawa Timur, namun tetap juga salah satunya tadi juga perhubungan ya Pak ya. Iya, Hubungannya iya. antara masyarakat dengan Jawa Timur lebih mudah lagi diaksesnya ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Husnul Arief, Sama-sama. Wakil Ketua Komisi D Sama-sama, DPRD Mas Deli. Jawa Timur. Sama-sama. Sudah hadir dalam podcast kita kali ini, Sang Legislator, persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Lentera TV. Saya Deli Aldiano dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.